Oke, kembali lagi di channel original tips and tutorial. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya udah sekian lama nggak upload video, mungkin ada 1 bulan rentangnya. Dan saya tuh mikir-mikir tuh mau posting apa gitu kan, tutorial apa lagi gitu. Kalau tutorial rekam-rekam sebenarnya masih udah ada banyak sih ya. Saya udah punya cara untuk nge-hack wifi. Saya udah punya cara untuk bisa internet positifnya hilang, kita bisa akses semua. Tapi itu di lain porsi lagi nanti ya. Jadi kebetulan malam ini tuh saya bete ngapain gitu kan. Ya udahlah. Kebetulan dari kemarin itu saya dapat handphone ya. Handphone ini serinya A3s Oppo. Saya beli handphone ini tuh dari yang cuman hanya mesin doang. Jadi LCD-nya tuh rusak, lalu baterainya hamil ya, melendung, dan nggak ada fungsi pokoknya, jadi kayak ada kematian lah. Tapi ketika saya coba ganti baterai, terus saya belikan LCD, alhamdulillah HP-nya nyala nih. Wah tuh, HP-nya nyala dan alhamdulillahnya ini nggak kekunci, jadi lumayan lah gitu kan. Handphone ini RAM-nya 2 GB, cuman layarnya udah mantep gitu kan. Cuman pas sudah saya cek-cek gitu kan, udah saya siap jual nih tadinya, tapi pas dicoba lagi ternyata kameranya nggak jalan. Saya juga bingung gitu kan, kameranya nggak jalan, padahal Oppo ini kameranya lumayan mahal ya, apalagi seri A3s ini. Dan kelebihan Oppo A3s ya, kalau nggak Oppo maksudnya ini handphone Oppo itu, kalau misalkan kita ganti spare part itu nggak ada bedanya. Dari LCD aja ini nggak ada bedanya kelihatan yang lokal atau enggaknya. Dan kebenaran saya masang LCD-nya lumayan rapih. Saya pernah mau bikin konten untuk masang LCD biar bagus, biar rapih. Cuman pas saya lagi masang malah pecah itu LCD-nya, dan harga LCD-nya tuh lumayan mahal. Jadi susah nih sambil kayak gini. Terus saya masang, saya kasih tutorial, malah pecah ini handphone apa LCD-nya waktu itu. Jadi saya kapok untuk buat tutorial masang LCD. Jelas saya udah cerita dulu ya sejarah handphone ini. Jadi asalnya tuh handphone ini rusak parah bung ya. Saya belinya juga lumayan murah gitu, dan dimodalin juga murah juga ya, lumayan lah buat ekonomi gitu kan. Dan kebetulan lagi di lockdown juga ini, jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jual ini juga susah, keluarnya pokoknya mah ceritaan. Jadi video ini saya mau bikin tutorial gimana caranya ngatasin kamera yang nggak jalan. Kebetulan kalau kamera depannya jalan, lihat nih tuh ya, kamera depannya ini jalan. Juga nyalain flashnya, kamera depannya jalan. Jadi saya mau video di balik video gitu ya, tuh kamera depannya jalan. Kita coba lihat tuh, wah moto dia, kamera depannya jalan. Kemarin tadi saya berpikiran ini mah kayaknya cuma nge-lag doang gitu kan, jadi coba di reset ulang. Pas sudah di reset ulang tetap aja nggak jalan kamera depannya. Kalau saya balikin ini nanti diem, nggak ada tulisan kamera berhenti atau apa, cuman diem aja. Jadi saya langsung putuskan untuk hard reset. Di tutorial ini all-in-one ya. Nanti lagi kalau misalkan teman-teman punya handphone seperti Oppo kayak gini, Oppo, Vivo, Xiaomi, atau handphone Android apapun yang versinya udah 6 ke atas Androidnya, jangan lupa kalau misalkan reset itu harus bener-bener bersih ya. Yang penting ini nih, 3 jenis akun ini harus bener-bener dihapus nih ya. Yang pertama di Google, Oppo Cloud, akun dan sinkronisasi. Kalau misalkan di Google ini biasanya ada sekitar, bebas di Google mau berapa, cuman yang pertama nanti kalau kita nggak hapus nyangkut tas si Google. Lalu Oppo Cloud biasanya datangnya dari kunci keamanan ya, seperti pola, kode ya, pin. Di situ kalau misalkan kita nggak hapus juga nanti akan kekunci, dan biaya di counternya itu mahal. Terus terang aja mahal karena prosesnya itu harus ngedirect, dan paling murah itu direct, yaitu prosesnya ngehajar MMC-nya di titik-titik 4 titik gitu. Dan itu resikonya mati. Makanya kalau misalkan punya handphone kayak gini,
seri Android 6 ke atas kalau mau hard reset bener-bener dipentingin ini akun Google sama kunciannya. Itu untuk semua handphone, entar Xiaomi, Oppo, Vivo apapun. Jadi kalau ini udah bersih ya, kalau yang akun ini udah bersih, kamu cuma tinggal reset aja, itu udah enak, gampang. Perkara nanti nyangkut nggak akan mungkin nyangkut, dan proses ngeresetnya juga harus benar-benar bersih ya, jangan cuma menghapus doang. Dan ingat, buat cadangannya otomatis, yang penyimpanan otomatis atau backupnya bener-bener harus dimatiin. Jadi ketika udah di reset itu udah bersih, aman. Seperti ini handphone ini yang udah saya reset kemarin, langsung ke inti. Di kamera ternyata nggak jalan. Jadi saya nggak mau banyak cerita. Alatnya gini aja nih, alatnya buat bongkar ya. Nih lihat nih, saya langsung putar balik ya ke kamera depan tuh. Karena Oppo itu kan kekuatannya itu kan di kamera. Kalau kameranya kayak gini minus, ya nggak mau beli. Sebenarnya tadi udah ada yang mau beli, cuman pas dicek saya juga luput, kamera depannya nggak jalan, jadi nggak jadi beli dia. Padahal saya tahu ini simpel banget masalah kalau kayak gini, yaitu kameranya kotor. Kotor itu entah dari soket atau entah dari kameranya sendiri rusak. Dan ini alat-alatnya yang sederhana sekali ya. Tuh, obengnya, pinset. Ini untuk membuka kunci SIM card. Ini untuk mencongkel. Nah, intinya di sini nih. Ini sikat ya, buat ngebersihin si kamera dan si soket kamera. Lalu cairan ini. Kalau cairan ini teman-teman tahu ya, cuman saya nggak mau kasih tahu di sini. Yang mau tahu komen aja, nanti saya balas lewat komen. Biar durasinya nggak panjang, saya langsung skip aja buat bongkarnya. Mungkin berat-berat tahu kan cara ngebongkar handphone ini. Kita skip dulu. Nih teman-teman ya, kebetulan udah langsung dibongkar. Ini buat sharing aja. Jadi kalau misalkan kita membongkar segala jenis handphone, usahakan tuh seperti ini. Jadi si casing belakang itu usahakan untuk menyimpan si baut-baut agar nggak hilang kemana-mana. Biar kalau kita jadi teknisi itu yang rapih dikit lah gitu ya, jadi nggak pada hilang. Lalu ini tutupnya udah dibongkar. Saya susah gitu membongkarnya, jadi saya nggak videokan. Nah ini dia si kamera dari Oppo A3s. Itu ada dual kamera di belakang ya, ada satu kamera untuk kamera depan ini. Dan saya langsung bertujuan kamera depan ini kemungkinan besar kotor. Kalau nggak kotor ya mungkin kameranya rusak. Cuman kemarin itu nyala. Ini nyala kemarin. Pas pertama saya cek itu nyala. Cuman tadi pas mau ada yang beli nggak nyala. Dan kalaupun misalkan ini nggak nyala, ini kita bisa ganti ya. Kebetulan ada banyak yang jual lah kamera depan Oppo A3s karena seri ini lumayan nih. Saya juga udah ganti baterai yang ori. Lalu mesinnya ini sebenarnya masih rapih sekali ya. Jadi untuk kasus kamera Oppo A3s itu biasanya nggak jauh-jauh dari kotornya si handphone atau si kamera soket di sini nih. Saya akan langsung buka aja ya. Nih, bukanya perlahan aja. Nih, buka. Quick dibuka. Tuh, lihat. Ternyata ini ada ganjelan tuh. Bentar saya soket nih ya. Ternyata ada ganjelan di ini nih si ini nih. Nih, si ininya tuh ada ganjel di sini nih. Jadi si kamera tuh hanya blur hitam. Cuman pas saya sidik-sidik juga dari soketnya, ini soket-soket ini bersih ya, nggak ada kotoran, nggak ada apa. Murni ini keganjel di sini nih. Ini ada ganjel seperti ini ya. Nih lihat nih, fokus ya, fokus tuh. Tah, ini lihat jari saya. Ini ngeganjel ini. Ini mungkin kesalahan saat proses masang kemarin, saya masang LCD ya. Karena masang LCD A3s itu kalau nggak teliti-teliti amat itu kadang-kadang ada aja apa rasanya yang beda itu. Kalau nggak sinyal on off-nya, kalau nggak on off volumenya. Ini kebetulan saya dapat kasus kameranya. Kadang-kadang juga ini nih, si soket ini nih. Ini soket ini fungsinya charger
lalu suara, buzzer, mic semua ada di sini. Ini soket LCD, soket baterai ya. Jadi tapi biar safety, biar langsung fungsi, nanti kita bersihin dulu aja pakai ini cairan ini sama sikat. Ngebersihnya nggak perlu ditutorialin ya, nanti skip lagi aja di sini soalnya tangan saya nggak bisa sambil kerja gitu. Oke. Udah saya bersihin ya, jadi ini kebetulan tadi udah saya bersihin. Dan ingat ya, kalau misalkan ngebersihin pakai cairan seperti ini ya, sama cairan seperti ini, usahakan sampai keringnya lagi, jangan langsung tempel konslet. Cuman emang cairan ini mengurangi konslet, emang benar-benar mengurangi. Jadi kalau misalkan kita luput masih ada basah-basah dikit, kemungkinan nggak konslet, cuman nanti cuman panas doang. Kalau misalkan air murni kan konslet, kalau ini mah nggak, cuman panas, nanti juga kering sendiri. Dan air ini emang saya sebut air ajaib. Kalau orang lain biasanya menggunakan spiritus, kalau saya nggak. Spiritus tuh baunya menyengat banget, jadi saya nggak suka. Jadi udah nih ya, simple aja itu. Tadi masalah kamera Oppo itu cuman gitu doang biasanya. Kalau misalkan semuanya udah dicoba, yang pertama hard reset nggak bisa, langsung kita bongkar, bersihin soketnya, pasang lagi, nyalain ya. Biasanya langsung nyala. Terkecuali kalau ada jalur-jalur itu, biasanya itu ada notifikasi di kamera sendiri. Kalau kita buka kamera, kita lihat ya, kita lihat apakah ini bekerja ya. Ini nggak ada settingan ya. Nah lihat, lihat kamera depannya langsung nyala tuh. Coba lihat HP saya lagi ngerekam tuh ya, langsung nyala nih, langsung bekerja dengan baik gitu kan. Nih kamera depan juga sudah nyala dengan baik ya tuh. Jadi segala jenis permasalahan handphone itu kalau kita mau ngulik ya, yang pertama itu kita mau ngulik dan kita ngelihat itu biasanya simpel caranya. Cuma kadang-kadang kan kita males gitu kan. Ini kalau saya coba bawa ke counter, saya nanyain, wah kameranya gini-gini, lebih-lebihkan lah. Makanya saya bikin tutorial ini biar teman-teman yang punya handphone seri A3s yang kameranya bermasalah, jadi nggak usah panik dulu. Karena kebetulan seri A3s ini emang senjatanya itu di kamera ya. Makanya kalau misalkan kamera nggak nyala ya selesai itu kan Oppo A3s ini. Karena RAM-nya termasuk yang kecil, ini RAM-nya cuma 2 GB, cuma punya kelebihan ya. Jadi si layar poni ini emang enak gitu. Saya juga pas kemarin coba pakai seharian itu lumayan enak lah. Jadi itu aja tutorialnya. Nanti kalau misalkan ada beberapa kasus lainnya, saya mau, kalau misalkan di video ini kita banyak like, terus kita naik subscribernya, saya akan terusin bikin video-video ulikan handphone banyak ya. Nih di kantong ini tuh ada handphone yang rusak semua, dan itu membutuhkan pengerjaan yang benar-benar hanya saya yang tahu. Dan kalau misalkan teman-teman di video ini mau subscribe, mau nge-like gitu kan, insya Allah saya mau bikin tutorial lagi dan terus berkarya gitu kan. Dan langsung aja terakhir, nanti kita tinggal pasang ya dengan rapih lagi, karena baut sudah disiapkan, obeng dan lain sebagainya sudah ada ya. Jadi ini jurusnya cuma pakai ini doang ya. Intinya adalah kamera harus bersih gitu aja di soket-soket ini. Dan ini berlaku untuk seperti buzzer ya. Di sini fleksi ini ya, fleksi ke buzzer, ini LCD, dan ini baterai. Ini semua juga kadang-kadang berkesinambungan sampai ke bawah ini. Dan satu lagi, ini letak IC power ya. Nih, sebelum saya dapat beli handphone ini, itu saya sudah panik duluan karena wah IC powernya udah dibuka, takutnya ini mati karena nggak bisa dicek dulu. Cuma ketika saya sidik-sidik gitu kan, saya lihat-lihat, lalu saya ukur pakai apometer, ternyata handphone ini masih nyala. Saya nggak bikin video pas kemarin saya dapat handphonenya karena nggak bisa saya ngerjainnya dengan tangan satu gini gitu ya. Dan jadi ini saya tinggal pasang, dan inti dari tutorialnya tadi udah ada ya. Jadi makasih banget ya, salam original, like, subscribe lah gitu aja. Oke, see you, goodbye.